Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat berjumpa kembali setelah sekian lama kita libur dan pada hari ini kita dipertemukan kembali. Saya Ibu Yuli Widyastuti membawakan materi prakarya dan kewirausahaan dengan judul Perencanaan Usaha Kerajinan untuk Pasar Lokal kelas 12 semester ganjil di SMA Negeri 8 Kota Bengkulu. Adapun kompetensi dasar yang ingin kita capai adalah memahami perencanaan usaha kerajinan berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan lingkungan sekitar atau pasar lokal, meliputi ide, peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Tujuan pembelajaran yaitu siswa-siswi diharapkan dapat memahami perencanaan usaha kerajinan untuk pasar lokal berdasarkan analisis pengelolaan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar. Sebelum kita masuk ke materi perencanaan usaha kerajinan pasar lokal, baiklah Ibu mengingatkan kembali tentang wirausaha dan kewirausahaan. Wirausaha merupakan suatu proses untuk melakukan usaha dengan tujuan mendapatkan hasil atau keuntungan dengan cara memproduksi, menjual, atau menyewakan suatu produk barang atau jasa. Sedangkan kewirausahaan mencakup kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk menciptakan atau melaksanakan perusahaan pada saat semua pasar belum terbentuk atau belum teridentifikasi dengan jelas dan komponen fungsi produksinya belum diketahui sepenuhnya. Perhatikan gambar hasil kerajinan pasar lokal. Tahapan-tahapan yang dilakukan untuk memulai usaha adalah sebagai berikut. 1. Tahap memulai. Tahap ini adalah awal mula seseorang berniat untuk melakukan usaha dan mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam usahanya. Tahapan ini dimulai dengan melihat peluang untuk membuka usaha baru, melakukan akuisisi atau melakukan franchising. Tahap ini juga penentuan jenis usaha yang akan dilakukan, misalnya bidang pertanian, bidang kerajinan, bidang pengolahan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah tahap melaksanakan usaha. Dalam tahap ini, seorang pengusaha mengelola berbagai aspek yang terkait dengan usahanya, mencakup aspek pembiayaan, sumber daya manusianya, kepemilikan, organisasi, kepemimpinan, yang meliputi pengambilan risiko dan keputusan, pemasaran, serta melakukan evaluasi. Tahap yang ketiga yaitu tahap mempertahankan usaha, di mana pada tahap ini, pengusaha akan melakukan analisis perkembangan yang dicapai untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Keempat adalah tahap mengembangkan usaha. Perluasan usaha menjadi salah satu pilihan jika hasil yang diperoleh tergolong positif atau mengalami perkembangan dan dapat bertahan. Jadi, bila seorang pengusaha itu sudah mampu mempertahankan usaha yang dia jalankan, maka selanjutnya biasanya pengusaha tersebut akan mengembangkan usaha dengan membuka cabang-cabang usahanya di daerah-daerah tertentu atau di tempat-tempat yang lain. Perhatikan kembali hasil kerajinan pasar lokal yang siap dipasarkan. Berikut ini. Sebelum kita masuk kepada perencanaan usaha kerajinan untuk pasar lokal, maka kita terlebih dahulu harus memahami apa itu pasar. Pasar rasanya sudah tidak asing lagi di telinga kita. Bahkan mungkin hampir setiap hari kita pergi ke pasar untuk memenuhi kebutuhan kita. Adakah yang tahu apa itu pasar? Nah, pasar merupakan sebuah tempat bertemunya pembeli dengan penjual guna melakukan transaksi ekonomi, yaitu untuk menjual atau membeli suatu barang dan jasa atau sumber daya ekonomi lainnya. Pada umumnya, pengertian pasar tidak menunjuk ke sebuah lokasi ataupun tempat tertentu. Hal ini karena pasar tidak memiliki batas geografis. Adanya sistem jaringan komunikasi modern saat ini dapat meniadakan hambatan atau batasan-batasan geografis sehingga memungkinkan penjual dan pembeli bertransaksi tanpa harus saling bertatap muka. Pada prinsipnya, aktivitas perekonomian yang terjadi di pasar didasarkan pada adanya kebebasan dalam bersaing,
baik untuk pembeli maupun penjual. Penjual mempunyai kebebasan untuk memutuskan barang atau jasa yang akan diproduksi atau didistribusikan. Sementara itu, pembeli atau konsumen mempunyai kebebasan untuk membeli dan memilih barang atau jasa yang sesuai dengan tingkat daya belinya. Adapun ciri-ciri pasar. 1. Terdapat calon pembeli dan penjual. Yang kedua, terdapat jasa ataupun barang yang hendak diperjualbelikan. Terdapat proses permintaan serta penawaran oleh kedua belah pihak. Terdapat interaksi di antara pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jenis pasar menurut keleluasan distribusi. Pembagian pasar menurut luasnya, kegiatan distribusi disebabkan beberapa hal, yaitu sifat barang, kelancaran, transportasi, dan jumlah, serta penyebaran konsumen yang membutuhkan barang-barang. Pasar menurut luasnya, kegiatan distribusi dibedakan menjadi 4 macam, yaitu ada yang namanya pasar lokal, ada pasar daerah, pasar nasional, dan pasar internasional. Tahukah kamu perbedaan dari pasar lokal, pasar daerah, pasar nasional, dan pasar internasional? Silakan Anda buka buku paketnya. Setelah kalian mempelajari tentang pengertian pasar, nah, kemudian apa lagi tadi? Ciri-ciri pasar. Apalagi jenis pasar berdasarkan keleluasan distribusinya, maka kita akan memahami tentang apa itu kerajinan lokal. Siapa yang tahu? Apa itu kerajinan? Nah, kerajinan adalah sebutan bagi suatu benda hasil karya seni manusia, di mana kata kerajinan berasal dari kata rajin yang berarti barang atau benda yang dihasilkan oleh keterampilan tangan. Kerajinan terbuat dari berbagai bahan. Kerajinan tersebut dapat menghasilkan hiasan, benda seni, maupun benda pakai. Biasanya istilah ini diterapkan untuk cara tradisional dalam membuat sesuatu. Kerajinan terdiri atas 2 jenis, yaitu kerajinan dari bahan alam, yang kedua kerajinan bahan buatan. Perhatikan gambar kerajinan dari bahan alam, yaitu bahan alam itu diperoleh dari serat alam, bambu, kayu, batu-batuan, biji-bijian, bunga, dan rotan. Perhatikan dengan seksama, tuliskan apa yang bisa kamu simpulkan dari gambar tersebut. Yang kedua adalah kerajinan bahan buatan. Kerajinan bahan buatan merupakan kerajinan yang terbuat dari bahan seperti plastik, gips, sabun, lilin, dan kertas. Perhatikan gambar yang Ibu berikan berikut ini.
Ada beberapa contoh hasil karya kerajinan dari berbagai macam jenis bahan buatan. Ada yang dari gips, ada yang dari plastik, dari sabun, dan dari bubur kertas. Perhatikan dengan seksama dan amati dengan sebaik-baiknya. Dari beberapa contoh yang Ibu sajikan di atas, tentunya kalian sudah memikirkan ide apa untuk memulai usaha di bidang kerajinan nantinya. Nah, langkah pertama setelah kita memiliki ide untuk memulai usaha ini adalah membuat perencanaan. Perencanaan berfungsi sebagai persiapan awal yang memiliki dua fungsi, yaitu sebagai pedoman untuk mencapai keberhasilan manajemen usaha, dan yang kedua sebagai alat untuk mengajukan kebutuhan permodalan yang bersumber dari luar. Perencanaan usaha itu sendiri merupakan proses penentuan visi, misi, dan tujuan, strategi, kebijakan, prosedur, aturan, program, dan anggaran yang diperlukan untuk menjalankan suatu usaha. Perencanaan usaha itu meliputi perencanaan produksi, perencanaan pasar, dan perencanaan keuangan. Apa itu perencanaan produksi? Perencanaan produksi adalah suatu kegiatan pendahuluan atas proses produksi yang akan dilaksanakan dalam usaha mencapai tujuan yang diinginkan perusahaan. Kemudian, perencanaan pasar. Perencanaan pasar meliputi pemilihan pasar sasaran. Pasar sasaran merupakan sekelompok konsumen atau pelanggan yang secara khusus menjadi sasaran usaha sebuah perusahaan. Dalam menetapkan pasar sasaran ada 3 langkah pokok, yaitu segmentasi pasar, penetapan pasar sasaran, dan penempatan produk. Apa segmentasi pasar itu? Ada yang tahu? Nah, segmentasi pasar itu adalah kegiatan membagi-bagi pasar yang bersifat heterogen dari suatu produk ke dalam satuan-satuan pasar yang bersifat homogen. Pasar suatu produk tidaklah homogen tetapi pada kenyataannya adalah heterogen. Dengan melaksanakan segmentasi pasar ini, maka kegiatan pemasaran dapat dilakukan lebih terarah dan sumber daya yang dimiliki perusahaan dapat digunakan secara lebih efektif dan efisien dalam rangka memberikan kepuasan bagi konsumen. Ada 4 kriteria yang harus dipenuhi oleh segmen pasar agar proses segmentasi pasar ini dapat dijalankan dengan efektif dan bermanfaat bagi perusahaan. Yang pertama adalah terukur. Artinya segmen pasar tersebut dapat diukur baik besarnya, luas maupun daya pembeli dari segmen pasar tersebut. Yang kedua, terjangkau. Artinya segmen pasar tersebut dapat dicapai sehingga dapat dilayani secara efektif. Kriteria yang berikutnya adalah cukup luas. Artinya segmen pasar tersebut dapat menguntungkan bila dilayani. Dan yang keempat dapat dilaksanakan sehingga semua program yang telah disusun untuk menarik dan melayani segmen pasar tersebut dapat lebih efektif. Kemudian penetapan pasar sasaran. Penetapan pasar sasaran merupakan suatu kegiatan yang berisi penilaian atau pemilihan satu atau lebih segmen pasar yang akan dimasuki suatu perusahaan. Jika sebuah perusahaan ingin menentukan segmentasi pasar yang akan dimasukinya, maka langkah yang utama adalah menilai dan menghitung potensi dari berbagai macam keuntungan yang ada. Oleh sebab itu, pengusaha harus mengetahui dengan benar teknik-teknik dalam mengukur potensi pasar, serta meramalkan permintaan konsumen pada masa yang akan datang. Yang ketiga adalah penempatan produk. Untuk setiap segmen yang dimasuki perusahaan, perlu dikembangkan sebuah strategi penempatan produk. Untuk saat ini, setiap produk atau barang yang beredar di dalam pasar telah menduduki posisi tertentu dalam segmen pasarnya. Hal yang terpenting adalah persepsi atau tanggapan konsumen mengenai posisi yang dipegang setiap produk di pasar. Bagian perencanaan usaha yang ketiga adalah perencanaan keuangan. Kondisi usaha membutuhkan perencanaan keuangan yang berbeda dengan seseorang yang berpendapatan tetap. Dalam situasi ini,
Seorang pengusaha dituntut untuk lebih bijak dan disiplin dalam mengelola keuangan. Hal yang terpenting, seorang pengusaha harus mampu memisahkan keuangan usaha dengan keuangan pribadi, sehingga keuangan itu benar-benar dapat dibedakan, dapat diketahui berapa keuntungan yang diperoleh dari hasil usahanya nanti. Bagian yang keempat dari materi ini adalah sumber daya material, teknik, dan ide produk suatu kerajinan. Pemilihan bahan atau material dalam pembuatan karya kerajinan sangat terkait dengan pasar sasaran. Material akan mendukung nilai bentuk serta kenyamanan dalam menggunakan benda terapan. Bentuk selalu bergantung pada sentuhan keindahan. Ada sebuah produk yang dibuat karena bahan yang digunakannya melimpah. Penggunaan bahan sisa produk lain atau ingin membuat dekorasi yang unik. Contoh misalnya pada kerajinan lampu hias. Kerajinan lampu hias ini memiliki dua sifat, yaitu sifat sebagai fungsionalis dan sifat sebagai dekoratif. Dilihat dari fungsinya, lampu memiliki kegunaan sebagai sumber penerangan di malam hari, sementara dilihat dari sisi dekoratifnya, lampu hias dapat memiliki atau dapat memberi kesan cantik pada suatu ruangan. Bahan yang digunakan untuk membuat lampu hias pun cukup mudah didapat. Kita bisa memanfaatkan barang bekas atau bahan yang sudah tersedia di rumah. Amatilah daerah tempat tinggal Anda. Lakukanlah identifikasi produk kerajinan yang sekiranya dibutuhkan di daerahmu. Tuliskan ide untuk mengenai produk tersebut dan pasar sasarannya. Agar kalian dapat memahami materi ini dengan baik, maka kerjakan soal-soal yang Ibu berikan berikut dan tonton video materi pembelajaran di bawah ini. Demikianlah materi kita pada hari ini. Sampai jumpa di minggu depan dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.